Belakangan saya coba, ini kok motor anteng nggak mau goyang, nggak mau apa. Saya berdiri, oh ternyata enggak apa-apa. Itu motor siapa? Motor orang betulin. Motor pelanggan? Pelanggan, semua motor pelanggan. Yang Anda pakai buat berdiri tuh? Iya, kalau sudah senter motornya ternyata enggak takut jatuh. Nggak takut jatuh. Oke, Nggak kalau Anda takut nggak takut jatuh, pertanyaannya adalah Anda nggak takut ditilang, Pak? Ya, Dari Jepara ke Jakarta jalan kaki ya? Jalan kaki. Kenapa ketawa? Kalau sekarang usia Anda 40 tahun, dengan berpuasa selama 8 bulan, Anda akan turun menjadi 30 tahun. Is that amazing? Anda puasa 8 bulan, usia Anda turun 10 tahun. Kita akan membahas hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa setiap manusia akan menjadi tua. Ya? Kalau ngomongin tadi tentang usia apa ya, kita tidak boleh meremehkan seorang kakek-kakek. Karena banyak sekali kakek-kakek kece di dunia, Pak. Nih saya kasih tahu. Kece di dunia. Ada kakek-kakek yang menjadi seorang model. Wih, cekrek, gitu Pak. Saya kasih tahu Pak ya. Ada namanya Wang Deshun, 80 tahun menjadi seorang model. Penampilan pertamanya di panggung fashion show di Cina saat usianya sudah menginjak 79 tahun. Dia jadi model pada saat usianya 79 tahun. Tepat sekali. Wih, berarti selama 79 tahun sebelumnya dia jelek ya? Oh ya karena kan kalau model identiknya cakep gitu ya? Iya. Nggak ngerti juga deh Pak. Jadi sering banget disebut kakek terhot di Cina Pak. Kakek terhot di Cina. Kalau Bapak kan om terhot gitu ya Pak ya. Iya, Pak. Bakatnya pertama kali dilihat karena agensi model melihatnya di handphone seorang karyawan yang juga anak dari kakek tersebut. Nah ia memulai membentuk tubuhnya di gym sejak usianya 50 tahun dan masih terus nge-gym sampai sekarang. Daripada dia baru nge-gym usia 50? Iya Pak, tapi bisa ya Pak umur segitu baru mulai nge-gym usia 50 tahun? Bisa, kenapa nggak bisa? Mau usia berapa juga nggak masalah. Oh gitu ya Pak ya? Bisa. Gini deh Pak, biar nggak penasaran saya kasih lihat dulu VT-nya ya Pak ya. Silakan kita lihat ini dia. Keren ya, Pak? Keren banget loh, itu serius, itu keren. Itu artinya bahwa sebenarnya usia itu bisa diatur juga sama manusia ya. Diatur manusia maksudnya gini, kita bisa mengusahakan supaya kita itu tetap sehat, tetap baik, tetap keren kayak gitu. Betul. Dia tetap olahraga, usia 50 tahun tetap olahraga dan sebagainya. Bisa jadi contoh buat kita semua. Yang ya masih hidup nanti usia segitu ya. Jadi kalau meskipun udah jadi kakek-kakek masih bisa kece gitu tadi. Why not? Jalan di catwalk aja, wih. Kalau kakek-kakek itu jalan di catwalk yang muda-muda nggak ada yang lihat, iya nggak? Iyalah. Iya, Pak. Oh iya dong, sekarang ada kakek-kakek begitu. Lihat yang muda-muda udah biasa. Oh iya. Yang begitu baru keren. Betul sekali Pak, itu lagi Pak ya. Nah sekarang ada juga nih Pak, kakek-kakek 60 tahun pemain skateboard. Wih, nggak sengklek gitu Pak ya. Jadi nggak tahu diri kalau itu. Skateboard kan itu biasanya anak muda. Set. Kalau jatuh kan gedebak, aduh sakit. Kalau kakek-kakek apa kabar Pak? Set. Kretek gitu kan Pak. Tahu saya kalau orang tua itu lebih gampang patah tulangnya dibandingkan anak muda. Iya Pak ya. Makanya. Oke, coba ceritakan. Jadi namanya ini Nel Anger. Adalah seorang kakek usia 60 tahun yang hobi bermain skateboard. Sejak muda sudah menyukai surfing. Kini ia menekuni skateboard setelah pensiun dari pekerjaannya. Ia bisa menguasai hampir semua trik basic skateboard. Wow. Mending kita lihat dulu. Kita lihat videonya. Silakan, ini dia.
kalau kita ngelihat kayak begitu ya, yang tadi usia hampir 80 tahun, 79 tahun dia jadi model ya, 80 tahun dia masih keren, nggak bergaya di catwalk. Sekarang usia 60 tahun lebih masih main skateboard. Nah berarti kalau anda yang sudah tua, nggak ngapa-ngapain, itu ngapain aja gitu kan. Iya, Pak. Karena mungkin mereka prinsipnya gini, udah tua itu udah masanya pensiun gitu ya. There is no such thing as pensiun, nggak ada ya istilahnya pensiun gitu. Karena semakin anda diam di rumah, semakin penyakit datang. Nah itu yang tua, gimana yang muda gitu. Kalau yang muda nggak punya ngapa-ngapain, nggak kerja ngapa-ngapain di rumah doang gitu ya, gangguin orang tua gitu ya. Dude, you don't have a life. Lihat kakek-kakek aja bisa seperti itu, malu sama kakek-kakek. Cobalah main skateboard ya kan, naik gunung kayak naik skateboard, loncat dari gedung kayak apa kan. Serem Pak itu Pak. Selanjutnya Pak, ada nih, wih makin kesini makin banyak Pak ini usianya. Ada kakek-kakek usia 105 tahun yang memecahkan rekor lari sprint yang bernama Hidekichi Miyazaki. Hidekichi Miyazaki adalah kakek berkebangsaan Jepang yang berhasil memecahkan rekor Guinness World of Record sebagai orang tertua yang berhasil lari sprint 100 meter, Pak. Ia mencatat rekor sprint selama 42,22 detik. Meskipun sudah tidak kencang, tapi semangatnya seperti anak muda. Dan dokter menyebut kondisi fisik Hidekichi ini sebagai medical miracle. Berarti secara kesehatan sebenarnya sudah mungkin tidak memungkinkan, tapi karena semangat yang luar biasa dia bisa melakukan hal ini. Ya, bisa buat contoh. Kita lihat video ini. Saya suka loh. Jadi kalau Anda lihat ya, dia itu nggak menang sebenarnya ya, karena dia tertinggal sama kakek-kakek yang lain sebenarnya. Tapi tercatat di World Guinness Book of Record, itu karena dia adalah orang paling tua yang ada pada saat itu. Jadi usianya 105 tahun itu menyatakan bahwa dia adalah pelari sprinter tertua pada saat itu dengan waktu 42,22 detik. 42,22 detik itu berarti 100 meter, berarti per meternya setengah detik ya? Iya, hampir setengah detik. Tapi yang kita lihat adalah semangatnya, bukan menang apa tidaknya, tapi dia mau melakukan itu atau tidak, dan masih bisa melakukan itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa? Panutan. Ya. Sama kakek saya juga begitu, dari usia 60 itu tiap pagi lari, dari usia 60. Oh lari. Sampai sekarang kita udah nggak tahu di mana dia. Oh lari kabur itu mah Pak, bukan lari apa maraton kayak lari sprint kayak. Oh kakek bapak mah kalah sama nenek saya. Nenek kamu kenapa? Oh nenek saya mah usia udah 90 masih main futsal. Keren. Nenek kece Pak. Tapi Pak kayaknya kalah sama kakek-kakek yang satu ini. Beliau, ini tamu Bapak, sudah berusia 61 tahun. Dia naik motor menjadi viral karena naik motornya itu berdiri. Terus nggak pegangan stang. Jadi naik motor, orang mah duduk, anteng, diem gitu Pak. Ini mah berdiri terus nggak pegangan. Dan itu jadi viral Pak. Bagus tuh, Bagus jadi ya, Pak, ya? viral, dilihat polisi ditilang. Ntar kita tanya Pak, kan kebetulan jadi tamu Bapak. Tapi kita lihat dulu videonya. Ada videonya? Ya. Ayo putar video. Kita lihat ini dia. Beberapa waktu lalu, headline berita dipenuhi oleh wajah kakek berusia 61 tahun ini. Kakek Heru ramai diberitakan karena aksinya yang tidak biasa, yaitu mengendarai sepeda motor dengan berdiri dan tanpa memegang stang motor. Namun di balik atraksi hebatnya, ternyata terdapat motor yang sehat, setelan dirinya sendiri. Menurutnya, motor baru sekalipun tidak terlepas dari masalah kestabilan dan membuat motor berbelok dengan sendirinya jika tidak dipegang.
Keahliannya dalam menyeimbangkan motor ia dapatkan secara otodidak. Dan hasilnya tak jarang konsumen yang puas atas jasa bengkelnya. Jadi kayaknya kakek ini Pak Heru ya, usia 60 Pak Heru lah ya. Pak Heru ini melakukan ini untuk mempromokan bengkelnya sendiri. Ya, Iya kan? ya. It's a very good publicity stunt. Kita undang aja, ini adalah Pak Heru atau disebut dengan kakek Heru di sana. Silakan. Halo kakek, Ceh. Masih muda ini mah. Masih muda ini mah, 60 tahun Pak ya. Oke, silakan duduk Pak, silakan duduk. Silakan Pak Heru. Itu kalau Anda perhatikan tadi motornya, tadi saya perhatikan sedikit Pak Heru, itu ada tulisan gitu ya, press body style balap. Apa maksudnya? Itu yang saya ketahui, motor balap itu adalah motor seimbang yang tidak gampang jatuh. Motor balap. Ya, jadi itu setelan balap itu memang kita atraksikan dengan seperti motor balap. Jadi untuk lepas setangnya anteng. Oke, tapi ada bawahnya ada tulisan lagi. Jalan Jaya Sakti, Jalan Wonosari, Jalan Wonosari, kilometer 12, kilometer 12, Payawetan. 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 Nah itu apa? Yogyakarta. Heeh. Yaitu Tempat, alamat. alamat apa? Alamat bengkel saya. Alamat bengkel Anda? Ya. Oh, oke. Alamat bengkel. Artinya itu atraksi untuk Memang saya sudah bagi brosur puluhan ribu brosur, ya. Jadi saya kasih bukti kebenaran kalau motor ini segala merek sender sejak baru, Maka orang rata-rata naik motor itu jatuh, rata-rata. Yang masuk ke bengkel saya itu pernah jatuh bawa motornya baru. Karena sender itu tadi, kalau orang baru dengar ini aneh. Tapi saya sudah mengerjakan ribuan motor. Ya. bedanya kalau Anda yang style? Aneh itu ya motor baru sender itu padahal motor itu dari pabrik sudah ada quality control katanya. Saya bilang kalau quality control nanti buktikan sendiri setiap motor itu bannya habisnya miring sebelah bannya. Ya. Kalau belok dia kayak ban gembos mau kepleset. Lewat garis putih mau selip. Jadi itu yang bikin jatuh. Kena lubang gubik banting setangnya. Itu yang mau bikin jatuh? Iya, di rem itu mendadak bisa banting. Oke, kita tanya lagi nanti ya, benar tidak bahwa kalau di setel sama Pak Heru motornya bisa seimbang. Kalah itu namanya quality control dari pabrikan kalah katanya. Nanti saya tanya lagi Pak ya. Oke, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dua minggu. 16 hari Nah, tidurnya di mana? di Hotel Pertamina. Pom bensin. Ya.